Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2101. Penerjemah segera menerjemahkan kata-kata Li Dong ke polisi. Polisi mendengarkan dan menatap Li Dong dengan heran. Dia melihat reporter wanita yang berguling-guling di tanah dan sangat sedih, tidak tahu harus berbuat apa. Biarkan dia menyimpannya, dan khawatir tentang kecelakaan medis apa yang akan dialami orang-orang China ini lagi. Jangan biarkan dia menyimpannya. Bagaimana jika ada yang tidak beres dengan reporter wanita ini? Jika kamu ragu lagi, dia akan mati kesakitan. Petik 2. Li Dong sengaja mengatakan masalahnya serius. Penerjemah juga menerjemahkan kalimat ini ke polisi. Wajah polisi Korea Selatan itu sangat serius, dan akhirnya dia mengambil keputusan dan mengangguk pada Li Dong. Oke, kamu ikut aku. Reporter wanita Korea ini adalah reporter dari Seoul Times, dan namanya adalah Kim Liang. Hari ini, dia menerima telepon untuk melaporkan bahwa seorang wanita hamil mengalami keguguran karena kesalahan diagnosis oleh Dr. Hua Xia. Jin Lian sangat peka terhadap berita, dia langsung tahu bahwa ini pasti berita hangat. Jadi, setelah dia menanyakan alamatnya, dia bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa diduga, ketika dia berada di pintu, dia menabrak seorang pria. Tapi dia tidak peduli, bagaimanapun juga, berita di dalamnya adalah bisnis. Jadi dia tidak banyak bicara kepada pria itu, dan berlari ke arah delegasi pengobatan Tiongkok lagi. Namun, setelah beberapa langkah, dia merasa ada sesuatu yang salah. Perutku sakit sampai mati seperti aku makan sesuatu yang buruk. Awalnya nyeri berdenyut, diikuti nyeri berkedut. Setiap kedutan, seperti seseorang menusukkan pisau ke perutnya, benar-benar membuatnya terluka sampai mati. Apa yang salah dengan ini? Jin Lian, yang terbaring di tanah dan menangis, bertanya dalam hatinya berulang kali. Namun, tidak ada yang memberinya jawaban. Jawaban ini hanya diketahui oleh Li Dong sendiri. Ketika Li Dong melewati reporter wanita tadi, dia menyentuh tulang rusuk reporter wanita. Bab 2102. Pada saat itu, jarinya mengklik titik akupuntur di bawah tulang rusuk reporter wanita. Titik akupuntur itu adalah titik akupuntur yang menyakitkan pada tubuh manusia. Setelah dipukul oleh Li Dong dengan teknik khusus, dengan cepat pecah. Rasa sakitnya sangat menyakitkan dan efeknya sangat keras. Betulkah? Pada saat itu, setelah Li Dong mengetuk acupoin reporter wanita, dia berjongkok di tanah dan berguling, memegangi perutnya. Tidak mungkin. Li Dong hanya bisa menggunakan metode ini untuk mengalihkan perhatian penonton lainnya. Jelas, efek dari tindakan Li Dong ini sangat signifikan. Sekarang sebagian besar penonton telah mengalihkan perhatian mereka ke reporter wanita ini. Segera, polisi membawa Li Dong ke sisi Jin Lian dan memberi isyarat kepada Li Dong untuk segera mengobati Jin Lian. Para penonton itu segera melihat bahwa Li Dong adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, dan mereka sangat marah. Mereka menunjuk Li Dong dan berteriak dan mengutuk, dan beberapa orang berlari ke reporter wanita untuk memblokirnya dan mencegah Li Dong mendekatinya. Tampaknya begitu Li Dong mendekati seorang reporter wanita, dia akan langsung mati. Tidak bisa membiarkan Dr. Hua Xia mengobati penyakitnya, kami memiliki dokter kami sendiri. Petik 2. Itu benar, usir mereka dan bunuh pembunuh anak itu. Mereka baru saja membunuh seseorang. Haruskah mereka membiarkan mereka terus membunuh rekan kita? Untuk sementara, kerumunan penonton sangat bersemangat dan memelototi Li Dong. Kepala, mereka tidak akan menjanjikanmu untuk memperlakukan orang. Petik 2. Terjemahannya tampak tak berdaya dan otentik. Dia bersembunyi di samping Li Dong, hanya saja dia merasa sedikit aman. Tidak mungkin, orang Korea ini terlalu galak. Seolah-olah mereka akan menerkam mereka kapan saja.
Beritahu polisi bahwa jika wanita ini tidak menerima perawatan dalam waktu 3 menit, dia akan mati kesakitan. Petik 2. Li Dong melihat para penonton ini dan berkata dengan dingin. Ngomong-ngomong, biarkan dia memberitahu orang-orang ini, jika aku tidak bisa menyembuhkan wanita ini, aku akan membiarkan mereka menanganinya. Dia telah menemukan bahwa masalah ini mulai berkembang ke arah yang buruk. Jika perbedaan diselesaikan, perjalanan mereka ke Korea Selatan akan membuang-buang waktu, dan reputasi pengobatan Tiongkok akan rusak. Negara ini memiliki harapan besar untuk Li Dong dan yang lainnya datang ke Korea Selatan kali ini. Bab 2103. Khususnya Menteri Liang, dia berharap Li Dong dapat memimpin delegasi untuk mengalahkan pengobatan Korea sepenuhnya, dan memberitahu dunia bahwa pengobatan Tiongkok adalah obat tradisional yang paling terkenal. Karena dapat mengatasi masalah pengobatan Korea, maka pengobatan Tiongkok tidak perlu khawatir. Pada saat itu, pengobatan Tiongkok dapat memusatkan seluruh kekuatannya untuk melawan pengobatan Barat, dan jalan menuju dunia akan menjadi lebih luas. Kepala, mendengar apa yang dikatakan Li Dong, penerjemah tiba-tiba tampak cemas. Jangan takut 10.000, untuk jaga-jaga. Jika kepala resimen melakukan kesalahan dalam memperlakukan reporter wanita ini, mungkinkah mereka benar-benar menyaksikan kepala resimen dipukuli sampai mati? Cepat, lakukan apa yang aku katakan. Li Dong mendesak. Tidak mungkin, penerjemah tidak berani melanggar perintah Li Dong, jadi dia harus melakukan apa yang dia katakan dan menerjemahkan kata-katanya kepada polisi. Setelah polisi Korea mendengar terjemahan itu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia juga menyadari bahwa masalah ini sudah serius. Jika ada kecelakaan fatal di tempat kejadian setelah kedatangannya, maka karirnya akan berakhir. Pada saat itu, dia bahkan tidak akan memiliki pensiun. Apa yang dia katakan itu benar? Tanya polisi kepada penerjemah. Ya, dia adalah kepala delegasi pengobatan Tiongkok kami. Keterampilan medisnya adalah yang tertinggi di antara semua dokter. Jadi apa yang dia katakan benar sekali. Petik 2. Penerjemah mengangguk cepat. Terlepas dari benar atau tidaknya, bodohi dulu polisinya. Wajah polisi tiba-tiba menjadi lebih serius. Dia melirik reporter wanita yang tampak lebih tertekan, dan akhirnya mengambil keputusan. Semuanya, diamlah. Dr. Huaxia mengatakan bahwa jika wanita ini tidak menerima perawatan dalam 3 menit, dia akan mati karena sakit parah. Polisi berteriak pada kerumunan penonton. Mari kita biarkan dia cepat menyelamatkan orang. Jika halangan kita menyebabkan kematian rekan-rekan kita, itu akan buruk. Petik 2. Apakah kamu akan melihatnya mati seperti ini? Namun, kata-katanya jatuh, tetapi kerumunan penonton masih tidak menyerah. Setelah melihat ini, polisi tidak punya pilihan selain mengatakan apa yang dikatakan Li Dong nanti. Bab 2104. Dr. Huaxia berkata, jika dia tidak bisa menyembuhkan wanita ini, biarkan saja kamu membunuhnya dan jangan pernah melawan. Bagi orang-orang ini, polisi juga sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa naik dan menarik mereka dengan kasar, kan? Dalam hal ini, konsekuensinya kemungkinan dia akan dipukuli oleh kelompok. Lagi pula, orang-orang ini dalam keadaan sangat marah, dan dia tidak ingin membuat masalah untuk dirinya sendiri. Mendengar apa yang dia katakan, tidak satu pun dari orang Korea ini yang mempercayainya. Tidak, semua dokter Huaxia ini pembohong. Aku tidak percaya apa yang mereka katakan. Petik 2. Ya, aku juga tidak percaya. Mereka telah membunuh seorang anak. Mereka tidak bisa membiarkan mereka terus menyakiti orang lain. Petik 2. Apakah kamu masih polisi Republik Korea kita? Bagaimana kamu bisa mempercayai mereka? Kami. Petik 2. Sementara semua orang berteriak, Jin Lien yang terbaring di tanah tiba-tiba berhenti berkedut, memejamkan mata rapat-rapat, dan tidak ada suara. Itu tampak seperti sudah mati. Melihat adegan ini, adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan mata semua orang melebar dengan takjub. Apa? Mati? Dia benar-benar mati.
Kenapa terjadi seperti itu? Orang-orang ini akhirnya panik. Keringat dingin bercucuran di kening polisi itu. Hal terburuk benar-benar terjadi. Jika reporter wanita ini benar-benar mati, maka dia akan menyelesaikannya. Polisi Korea Selatan bergegas ke Lee Dong dengan ekspresi cemas di wajahnya. Tuan, bisakah Anda memikirkan cara? Selamatkan dia dengan cepat, dia tidak bisa mati, tolong selamatkan dia. Petik 2. Lee Dong tidak bisa mengerti apa yang dia katakan, tapi dia bisa mengerti apa yang dimaksud polisi. Lee Dong mengangguk, wajahnya serius, berjalan cepat ke reporter wanita, dan kemudian berjongkok. Kali ini, orang-orang Korea yang berdiri di depan reporter wanita secara sadar minggir dan berhenti menghalangi Lee Dong. Hanya bercanda, kali ini, siapa yang berani menghentikannya? Jika halangan mereka benar-benar menyebabkan reporter wanita itu mati, maka mereka adalah penjahat. Bab 2105. Karena itu, jika mereka berani berdiri dan berhenti, maka mereka benar-benar bodoh. Lee Dong mengulurkan tangan dan memeriksa hidung reporter wanita itu, lalu sedikit mengernyit. Kemudian, di bawah mata semua orang, dia mengeluarkan jarum emas dari sakunya. Dia tidak peduli tentang desinfeksi, dan memijat tangan kirinya di pergelangan tangan reporter wanita di jalur salju untuk sementara waktu, dan kemudian menusuknya dengan jarum emas. Setelah jarum turun, wanita itu tidak bergerak sama sekali. Ekspresi Lee Dong masih bermartabat, dia memegang jarum emas dan perlahan memutarnya di titik akupuntur pergelangan tangan wanita itu. Butuh sekitar 2 menit atau lebih. Apa? Kelopak mata wanita itu bergerak, dan kemudian dia membuka matanya. Setelah melihat ini, Lee Dong mengeluarkan jarum emas dari pergelangan tangannya dan dia merasa lega. Wanita itu perlahan duduk dari tanah, wajahnya kosong. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh perutnya, dan berkata dengan kosong, "Ada apa denganku? Aneh, kenapa perutku tidak sakit lagi?" Melihat ini, polisi itu sangat senang. Dia tidak menyangka Lee Dong begitu kuat sehingga dia akan menggunakan jarum emas untuk menyelamatkan orang yang pingsan. Dokter Huasia ini menyelamatkanmu. Dia menyelamatkanmu. Semua orang telah melihatnya. Dia terlalu kuat. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya juga menatap Lee Dong dengan kaget, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mereka bisa melihat situasi barusan. Reporter wanita itu jelas pingsan karena kesakitan, tetapi Dokter Huasia hanya menggosok pergelangan tangan reporter wanita itu dan menyelamatkannya hidup-hidup dengan jahitannya. Benarkah pengobatan Tiongkok begitu ajaib? Lebih ajaib dari obat Korea mereka di Korea. Ya Tuhan, dia benar-benar menyelamatkannya. Luar biasa. Apakah pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia benar-benar sehebat rumor yang beredar? Ini benar-benar menakjubkan. Petik 2. Mungkinkah itu pembohong? Bertindak dengan sengaja, kan? Bab 2106. Apakah kamu tidak melihat? Wanita itu tampaknya adalah seorang reporter. Dia adalah rekan senegara kita. Bukankah dia seharusnya datang untuk membohongi kita? Lee Dong melihat rencananya berhasil, dan berkata dengan keras, "Halo teman-teman, saya adalah kepala delegasi Huaxia. Saya sangat menyesal atas apa yang terjadi hari ini." Petik 2. Namun, saya menjamin dengan kepribadian saya dan kehormatan profesi saya bahwa dokter kami tidak memiliki masalah dalam proses merawat pasien. Petik 2. Penerjemah memandang Lee Dong dengan penuh semangat. Dia juga menggunakan suara yang sangat keras untuk menerjemahkan kata-kata Lee Dong kepada semua orang. Mereka diselamatkan atas permintaan staf Korea Anda. Awalnya, mereka bisa menolak, karena aborsi wanita hamil tidak ada hubungannya dengan mereka. Petik 2. Namun, rekan-rekan saya setuju, karena mereka adalah dokter, dan mereka telah memenuhi tanggung jawab seorang dokter untuk menyelamatkan yang terluka. Petik 2. Kamu harus tahu bahwa ketika wanita hamil itu jatuh ke tanah, sudah ada tanda keguguran.
Apakah tanggung jawab ini juga harus ditanggung oleh dokter kita? Orang baik dianiaya. Dalam hal ini, ketika seseorang terbaring di tanah dalam bahaya di masa depan, apakah ada yang berani menyelamatkannya? Anda mungkin tidak percaya apa yang saya katakan, tetapi Anda harus percaya apa yang dikatakan dokter Anda. Petik 2. Saya akan memimpin anggota delegasi pengobatan Tiongkok untuk tinggal di Korea sampai rumah sakit Anda memberi Anda kesimpulan yang meyakinkan. Sebelum itu, kami tidak akan pernah pergi. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Lee Dong, reporter wanita Jin Lien tampak malu. Ketika dia datang ke sini barusan, dia masih memikirkan headline seperti apa yang akan dia gunakan untuk menyulut permusuhan antara orang Korea dan delegasi pengobatan Tiongkok. Namun, setelah beberapa saat, para dokter huaxia ini benar-benar menyelamatkan hidup mereka. Dia berdiri dari tanah dan membungkuk ke Lee Dong 90 derajat dengan wajah minta maaf. Maaf, saya seharusnya tidak memarahi Anda sekarang. Anda adalah dokter yang bertanggung jawab. Atas nama saya sendiri, saya menyambut Anda ke Korea Selatan. Petik 2. Lee Dong tersenyum saat mendengar terjemahannya. Tidak apa-apa, itu hanya kesalahpahaman kecil. Adalah tugas dokter kita untuk menyelamatkan yang mati dan menyembuhkan yang terluka. Petik 2. Jin Lien mengangguk dan berkata dengan keras kepada orang-orang di sekitarnya. Semuanya, tolong percayai mereka sekali, aku yakin mereka akan memberi kita jawaban yang memuaskan, oke. Kali ini, tidak ada yang berbicara menentangnya. Beberapa orang bahkan memuji Lee Dong. Setelah melihat ini, Lee Dong menghela nafas dalam hatinya, terkadang lebih mudah menyelesaikan masalah dengan menjadi orang jahat daripada menjadi orang baik. Dengan insiden ini sebagai penyangga, orang Korea yang tidak tahu kebenaran ini kurang memusuhi para dokter huaxia. Bab 2107. Setelah melihat keterampilan medis Lee Dong, banyak orang bahkan menunjukkan kekaguman dan ekspresi tidak percaya padanya. Tanpa operasi, tanpa minum obat, jarum digunakan untuk menyelamatkan orang yang pingsan. Ini benar-benar lebih kuat daripada akupuntur pengobatan Korea. Itu luar biasa. Segera setelah itu, sementara kerumunan sedikit bubar, Lee Dong akhirnya melihat delegasi TCM yang telah dikepung sebelumnya. Kemudian dia menemukan bahwa wanita hamil yang mengalami keguguran tidak dikirim ke rumah sakit. Teman-teman terkasih, Anda juga telah melihat bahwa wanita hamil kehilangan terlalu banyak darah. Jika dia tidak dapat dikirim ke rumah sakit tepat waktu, hidupnya mungkin dalam bahaya. Petik 2. Saran saya, biarkan polisi membawanya ke rumah sakit dulu, dan saya tetap sebagai sandera. Kemudian dokter akan mengumumkan situasi wanita hamil itu. Tanggung jawab siapa kita, oke. Penerjemah segera menerjemahkan kata-kata Lee Dong. Pada saat ini, dia mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan pekerjaan Lee Dong. Karena Lee Dong telah meyakinkannya sepenuhnya. Pada saat ini, dia sepenuhnya mengerti mengapa pejabat senior Kementerian Kesehatan menginginkan dia menjadi ketua delegasi ini. Dokter seperti ini yang tenang dalam kesulitan, memiliki cara yang tepat untuk menangani berbagai hal, dan memiliki keterampilan medis yang luar biasa benar-benar langka. Saya pikir metode ini bagus. Wanita hamil itu sepertinya berdarah lagi. Petik 2. Ya. Selalu membiarkan wanita hamil duduk di tanah tidak apa-apa, itu akan membahayakan tubuhnya. Petik 2. Dengan dokter huaxia ini sebagai sandera, kita tidak perlu khawatir. Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lee Dong, sikap orang Korea ini menjadi lebih lembut. Bahkan orang-orang yang mengelilingi delegasi pengobatan Tiongkok berinisiatif meninggalkan jalan untuk memudahkan masuk dan keluar. Setelah melihat ini, Lee Dong merasa lega. Sangguan Waner, yang melihat pemandangan ini tidak jauh, juga menunjukkan senyum penuh pengertian. Dia menatap Lee Dong, matanya sangat lembut, seolah-olah seorang gadis penggemar kecil melihat idolanya. Dia sangat mengagumi perlakuan Lee Dong. Dalam situasi barusan, jika itu dia,
dia pasti tidak akan bisa menanganinya dengan baik. Dalam waktu singkat, Li Dong memungkinkan orang banyak untuk mengubah pandangan mereka tentang Dr. Huaxia, menghilangkan kemarahan mereka, dan mengubah situasi ke tingkat yang dapat dikelola. Ini benar-benar menakjubkan. Bab 2108. Memang pria yang dicintainya selama bertahun-tahun. Pada waktu bersamaan, reporter wanita Jin Lian menarik napas dalam-dalam, sambil memegang kartu persnya tinggi-tinggi, dia berbicara dengan keras kepada para penonton. Halo semuanya, nama saya Jin Lian, seorang reporter dari Seoul Times, dan penduduk asli Seoul. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Petik 2. Hah. Mata semua orang tertuju padanya. Semua orang menunggu dengan tenang untuk kata-kata selanjutnya. Kamu baru saja melihatnya. Aku sakit parah. Itu terlalu tiba-tiba. Kamu sama sekali tidak bisa membayangkan rasa sakit seperti apa yang aku derita barusan. Petik 2. Saya pikir saya akan mati, dan saya akan meninggalkan orang tua dan kerabat saya, karena saya merasa bahwa kematian lebih bahagia daripada menanggung rasa sakit seperti itu. Petik 2. Setelah saya pingsan karena kesakitan, Dr. Huaxia yang menyelamatkan saya. Petik 2. Saya tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, dan saya datang ke sini justru untuk mencari tahu kebenaran tentang keguguran ibu hamil. Petik 2. Tapi, Anda semua telah melihat apa yang terjadi pada saya, Dr. Huaxia ini, dia memang penyelamat saya jamin kepribadian dan profesi saya yakin mereka tidak akan melarikan diri. Petik 2. Mereka adalah perwakilan dari pejabat pengobatan Tiongkok yang dikirim oleh Huaxia. Huaxia adalah negara yang menepati janjinya, dan mereka juga dapat memikul tanggung jawab seperti itu. Sekarang, saya meminta semua orang untuk melepaskan pria ini dan rekan-rekannya, sehingga mereka dapat bekerja dengan bebas dan berjalan dengan bebas. Petik 2. Kami akan tinggal di rumah sakit dan menunggu diagnosis dokter lebih lanjut. Petik 2. Jika dokter di rumah sakit mengatakan bahwa keguguran wanita hamil tidak ada hubungannya dengan mereka, tolong beri mereka keadilan. Petik 2. Karena mereka mendapat masalah seperti itu untuk menyelamatkan orang, kita tidak bisa membiarkan tamu kita menderita ketidakadilan seperti itu. Petik 2. Ketika Jin Lian mengucapkan kata-kata ini, penerjemah secara alami akan menerjemahkan kata-kata ini ke Li Dong. Setelah Li Dong mendengarkan, wajahnya terkejut. Dia hanya ingin menggunakan orang Korea untuk membuat jebakan sederhana. Biarkan dia sakit dulu, biarkan semua orang berpaling, lalu selamatkan dia sendiri. Perilaku seperti itu memalukan, bahkan tidak tahu malu. Tetapi dalam situasi saat itu, Li Dong tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika wartawan ini dibiarkan melaporkan tanpa pandang bulu, maka dampaknya terhadap pengobatan Tiongkok akan terlalu buruk. Apa yang tidak diharapkan Li Dong adalah bahwa reporter wanita Korea ini adalah orang yang sangat berterima kasih. Dia dengan berani berdiri dan menggunakan kepribadian dan jaminan karirnya untuk membantu Li Dong berbicara. Bab 2109. Li Dong meliriknya untuk meminta maaf dan berpikir bahwa dia berhutang budi padanya. Jin Lian melihat Li Dong menatapnya dan mengangguk padanya sambil tersenyum. Penerjemah di sebelah Li Dong bahkan lebih yakin. Dia berpikir bahwa ketua kelompok itu terlalu kuat, dan metode mengumpulkan hati orang-orang ini membuka mata. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Jin Lian, sikap banyak orang berubah lagi. Kamu lihat mereka sangat baik, mungkin keguguran wanita hamil benar-benar tidak ada hubungannya dengan mereka. Petik 2. Sepertinya seorang anak menjatuhkan wanita hamil itu. Bagaimana dengan anak itu? Mengapa Anda tidak membiarkan mereka pergi? Seorang reporter membantu menjamin bahwa mereka tidak akan dapat melarikan diri. Jika mereka melakukannya, reputasi mereka akan buruk. Petik 2. Polisi itu berjalan ke arah Li Dong dan berkata sambil tersenyum. Tuan, kami mengirim wanita hamil ke rumah sakit. Anda mengirim beberapa orang untuk ikut dengan kami.
Silakan kembali ke hotel dan istirahat dulu. Petik 2. Dia menarik Lidong untuk mengobati Jin Lien barusan. Oleh karena itu, dia menerima begitu saja bahwa dia juga salah satu penyelamat Jin Lien. Dan Lidong memenuhi harapannya dan benar-benar menyelamatkan Jin Lien, yang membuatnya merasa sangat bangga. Yang terpenting, tidak ada kematian dalam yurisdiksinya, dan dia masih sangat berterima kasih kepada Lidong. Jadi nada bicaranya kepada Lidong sangat sopan. Terima kasih. Petik 2. Lidong berjabat tangan dengan polisi. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Para anggota delegasi pengobatan Tiongkok mengubah pandangan mereka lagi ketika mereka melihat Lidong. Terutama para ahli yang selalu di atas, mereka tidak terlalu yakin dengan Lidong, tetapi setelah kejadian ini, mereka benar-benar yakin. Terlepas dari hal-hal lain, kemampuan mereka untuk menangani masalah benar-benar kalah dengan mereka. Mereka dikelilingi di sini sekarang, dan bahkan jika penjelasannya kering dan kering, mereka tidak akan dimaafkan oleh orang-orang Korea, tetapi ketika Lidong datang, hanya sedikit trik, masalah itu sepenuhnya terselesaikan. Ini adalah kemampuan. Setelah mendengarkan kata-kata Lidong, penerjemah Xiao Liu dengan cepat berkata, "Kepala, biarkan aku menemanimu ke rumah sakit." Petik 2. Bagus. Bab 2110. Lidong mengangguk, "Kamu bawa beberapa orang dulu, dan aku akan mengikuti mereka nanti." Petik 2. Dia melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. "Bukankah kamu mengatakan bahwa seorang anak menjatuhkan wanita hamil itu? Bagaimana dengan anak itu?" Polisi terkejut, dan kemudian mereka menemukan situasinya. Ternyata ketika semua orang melakukan kerusuhan terhadap delegasi TCM Huaxia, kedua anak dan keluarga mereka sudah melarikan diri dari tempat kejadian. Mereka memusatkan perhatian pada orang-orang Huaxia, tetapi dengan mudah melepaskan orang-orang lokal. Pada saat ini, di kompleks villa mewah di kawasan kota Seoul. Di sebuah villa mewah, seorang wanita membawa dua anak ke dalam rumah. Dia membawa kedua anak kecil itu ke dalam rumah boneka dan berteriak dengan marah. "Kalian berdua tetap di dalam. Tidak ada yang diizinkan keluar tanpa izinku." Petik 2. Setelah berbicara, dia membanting pintu hingga tertutup. Biarkan kedua anak itu berteriak acuh tak acuh. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Mereka akan tahu, dan polisi akan datang ke pintu. Petik 2. Wanita itu berjalan di ruang tamu, sangat cemas. "Masalah ini harus diketahui suami saya, dan biarkan dia mencari solusi." Petik 2. Wanita itu berpikir dalam hatinya. Dia melakukan apa yang dia katakan, dan dengan cepat mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan memutar nomor telepon. "Sayang, ada apa?" Suara tenang seorang pria datang dari mikrofon. "Suamiku, sesuatu terjadi. Anak kami menabrak seorang wanita hamil di jalan perbelanjaan Myeongdong. Wanita hamil itu menumpahkan banyak darah. Saya membawa mereka pulang. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Polisi pasti akan datang ke sini." Petik 2. Wanita itu tidak menyembunyikan suaminya, dan mengatakan hal itu secara singkat. "Apa? Anak yang menabrak seseorang adalah anak kita." Pria itu jelas terkejut. "Suamiku, kamu sudah tahu tentang ini." Wanita itu juga terkejut, karena belum lama anak mereka memukul ibu hamil itu. Bab 2111. Ini akan memakan waktu paling lama sekitar setengah jam. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan suamimu tahu itu. Bagaimana saya tidak tahu? Stasiun TV kami telah menerima banyak panggilan hotline. Saya telah mengirim seseorang untuk wawancara di Myeongdong. Bagaimana mungkin itu anak kami? Bagaimana Anda merawat anak itu? Suara pria itu penuh dengan kemarahan yang tertahan. "Suamiku, apa yang harus dilakukan sekarang? Kamu harus menemukan jalan." Wanita itu tahu dia salah dan tidak bertengkar dengan pria itu. Mikrofon terdiam beberapa saat sebelum sebuah suara datang. "Oke. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini.
Saya juga mendapat kabar bahwa banyak orang mengepung delegasi pengobatan Tiongkok dari Huaxia. Semua orang percaya bahwa penganiayaan mereka menyebabkan kehamilan dibatalkan. Masalah ini ada pada kami. Baik, tetapi wajah wanita itu masih terlihat ketakutan. Anak mereka menyebabkan seorang wanita hamil keguguran. Jika masalah ini dimintai pertanggungjawaban, mereka akan menjadi tikus jalanan yang diteriaki dan dipukuli semua orang. Tidak ada, tapi pria itu sangat tangguh dan jujur. Oke, jadilah. Setelah berbicara, dia langsung menutup telepon. Setelah memikirkannya, pria itu memutar nomor lain. Bagaimana wawancaramu? Bisakah itu disiarkan di Seoul News Channel pada pukul 12? Rumah Sakit Rakyat Seoul. Penerjemah Xiao Liu dan yang lainnya telah mengirim wanita hamil itu ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan terperinci, Direktur Departemen Kebidanan dan Ginekologi rumah sakit ini berjalan ke Dekan Jin Puchang untuk melapor. Din, darahnya telah berhenti, dan wanita hamil itu keluar dari bahaya, tetapi observasi rumah sakit lebih lanjut diperlukan. Jin Puchang mengangguk. Bahkan, dia lebih peduli tentang masalah lain di hatinya dan bertanya. Bagaimana pemeriksaannya? Apa penyebab bayi lahir prematur? Setelah diperiksa, ditemukan bahwa plasenta lepas sebelum waktunya karena jatuh yang kuat, dan kemudian terjadi pendarahan rahim yang masif. Bab 2112. Direktur Departemen Kebidanan dan Ginekologi melirik Jin Puchang, seolah dia mengerti apa yang dimaksud dekan. Tentu saja, dokter yang merawat juga bertanggung jawab. Waktu yang mereka tunda telah meningkatkan risiko kondisi wanita hamil, dan perawatannya salah, hemostasis tidak efektif, mengakibatkan pendarahan sekunder. Setelah mendengar ini, Jin Puchang melirik Direktur Kebidanan dan Kandungan dengan kekaguman. Dia tidak menyangka pikirannya akan ditebak oleh bawahan ini. Jin Puchang merasa sedikit lega dan khawatir. Apa yang memuaskan adalah bahwa bawahan ini masih tahu bagaimana melakukan sesuatu. Yang dikhawatirkan adalah putra sulung tidak akan seperti dia. Apakah Anda melihat beberapa masalah? Meskipun dia sedikit tidak senang, dia masih ingin membantu orang-orang Tionghoa itu berbicara. Penundaan ini karena mereka terjebak dan tidak ada cara untuk mengirim pasien keluar. Adapun metode pengobatan mereka, ini mungkin terlalu tua dan tidak ilmiah. Pengobatan tradisional Tiongkok mereka tidak seperti pengobatan Korea kita, yang telah menyerap esensi pengobatan modern dan menggabungkannya menjadi satu. Namun, situasi di berbagai negara berbeda, dan tidak dapat dikatakan bahwa metode mereka salah. Kemampuan tidak cukup, tetapi keberanian itu terpuji. Ayo pergi, ayo keluar dan bertemu wartawan itu. Tepat ketika Jin Puchang membawa Direktur Kebidanan dan Ginekologi keluar dari ruang bersalin di barisan penjagaan, sekelompok reporter berkerumun. Din Jin, apakah hasil investigasi sudah keluar? Bagaimana kabar wanita hamil itu? Apakah itu keluar dari bahaya? Apakah ada masalah dengan pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia? Apakah karena kesalahan diagnosis mereka, janin lahir prematur? Disertai dengan masalah ini, suara klik tidak ada habisnya. Lampu yang berkedip itu hampir menyilaukan mata orang buta. Jin Puchang sangat menikmati perasaan dicari-cari ini. Dia tersenyum sedikit, dan setelah menjualnya sebentar, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah kami diagnosa dan investigasi, ternyata hal ini tidak ada hubungannya dengan dokter di China. Wanita hamil itu hamil lebih dari 6 bulan. Saat ini, janin sudah terbentuk dan tubuhnya tidak bisa melakukan olahraga berat. Dia dirobohkan oleh seseorang, yang menyebabkan plasentanya lepas lebih awal, tapi untungnya, dia sekarang keluar dari kondisi yang mengancam jiwa. Karena pendarahan hebat, dia masih perlu dirawat di rumah sakit lebih lanjut untuk observasi, jadi tolong jangan ganggu dia. Jin Lien juga termasuk di antara kelompok wartawan ini. Dia mendengar apa yang dikatakan Jin Puchang, dan berkata dengan cepat. Presiden Jin, menurut apa yang Anda katakan,
Huaxia TCM dianiaya. Apakah kami salah paham? Dia tahu masalah ini sudah sangat jelas. Sekarang dia sengaja menanyakan pertanyaan ini di depan begitu banyak orang, dan hanya ingin menentukan masalah secara kualitatif melalui mulut seorang ahli. Bab 2113. Dia merasa bahwa Li Dong adalah dermawannya, jadi dia ingin membersihkan dermawannya. Bisa dibilang begitu. Jin Puchang tersenyum dan mengangguk. Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, hatinya masih cukup tertekan. Jika bukan karena panggilan kakek untuk bertanya tentang kota Jian ini secara langsung, dia benar-benar tidak keberatan membuat masalah bagi orang-orang Cina itu. Bagus kali ini, para dokter pengobatan Tiongkok itu hanya datang ke Korea pada hari pertama, jadi mereka mendapatkan tawaran yang begitu besar. Jin Puchang sangat jelas bahwa begitu insiden ini dilaporkan oleh media, citra pengobatan Tiongkok Huaxia akan menjadi lebih tinggi di mata orang-orang. Ini adalah hasil yang tidak ingin dilihat oleh Jin Puchang dan teman sekelas lamanya Cui Yuanbin. Presiden Kim, apakah Anda ingin mengucapkan beberapa patah kata kepada para tamu yang datang dari jauh tetapi kami dirugikan atas nama Rumah Sakit Rakyat Seoul? Jin Lien buru-buru mengejar kemenangan. Jin Puchang melirik reporter wanita dengan tidak senang. Dia berpikir dalam hati, reporter wanita ini, bukankah dia yang disembuhkan oleh kepala delegasi China? Dengan reporter yang terikat dengan Huaxia TCM untuk berbicara, suasana hati Jin Puchang bahkan lebih buruk. Adalah kewajiban para dokter untuk menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan yang terluka. Baik itu pengobatan Barat, pengobatan Tiongkok, atau pengobatan Korea kami telah melakukannya dengan sangat baik dan kami tidak mengecewakan profesi besar ini. Jin Puchang tersenyum dan berkata, atas nama Rumah Sakit Rakyat Seoul, saya menyambut mereka ke Korea untuk observasi dan belajar. Dia sengaja menyebut kunjungan pertukaran itu sebagai pembelajaran observasional, tetapi kata-kata pendek ini mengandung banyak hal. Jin Lien tidak bisa mendengar apa yang salah dengan ini. Dia hanya tahu bahwa Jin Puchang membantu Huaxia TCM untuk berbicara. Dengan cara ini, keluhan pengobatan Tiongkok Huaxia telah dibersihkan secara menyeluruh, dan saya dapat dianggap sebagai pembayaran kembali kepada Dr. Huaxia atas rahmat penyelamatan hidupnya, bukan? Pada saat yang sama, Li Dong juga menerima telepon dari Xiao Liu, seorang penerjemah, yang mengatakan bahwa wanita hamil itu keluar dari bahaya. Selain itu, hasil pemeriksaan Rumah Sakit Rakyat Seoul membuktikan bahwa aborsi ibu hamil tidak ada hubungannya dengan pengobatan tradisional China Huaxia. Mendengar berita ini, Li Dong bergegas ke rumah sakit. Untungnya, dia membawa semua orang kembali ke hotel. Pada sore hari, dia akan pergi ke Seoul Medical College untuk berpartisipasi dalam pertukaran dan memberikan pidato. Keguguran seorang wanita hamil ini telah menunda banyak waktu, dan dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Ketika kembali ke hotel, Li Dong tidak mengikuti Sang Guan Waner dan yang lainnya di dalam mobil yang sama. Bab 2114. Tetapi dengan anggota delegasi pengobatan Tiongkok. Dalam hal ini, Sang Guan Waner memiliki sedikit penyesalan. Tim fight, trik ini sangat indah, kagumi. Penerjemah duduk di samping Li Dong dan berkata sambil tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Li Dong berkata ringan. Reporter wanita itu. Li Dong meliriknya dengan ekspresi serius. Dia adalah pasien saya. Ketika saya melihatnya sakit, saya secara alami ingin merawatnya. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang itu. Penerjemah tidak menyangka Li Dong menjadi begitu agung sekaligus. Dia benar-benar terkejut dengan keagungan yang terpancar dari Li Dong saat ini. Ketika saya mencapai bibir saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. Aku mengerti apa yang dimaksud pemimpin. Li Dong mengangguk, menutup matanya dan menjadi tenang, dan berhenti berbicara. Hal ini adalah tindakan tipu daya. Dan ada orang luar yang terlibat, jika mulutnya tidak cukup kencang, itu akan menjadi bencana. Tentu saja,
Li Dong tidak akan pernah mengakui bahwa dia telah melakukan hal seperti itu. Dia sekarang adalah juru bicara citra pengobatan Tiongkok, dan kata-kata serta perbuatannya mewakili citra pengobatan Tiongkok. Setelah kembali ke hotel, Sangguan Waner menjelaskan di mana dia tinggal, dan kembali ke kamarnya terlebih dahulu. Dan Li Dong meminta anggota delegasi pengobatan Tiongkok untuk berbicara dengan Tang Liren terlebih dahulu, lagi pula para senior masih menunggu kabar. Dia berpikir sebentar, dan kemudian pergi ke kamar tempat tinggal Sangguan Waner. Alasan mengapa masalah ini ditangani dengan sangat baik dan lancar adalah bahwa selain kemampuan Li Dong sendiri untuk mengendalikan biro, bantuan Sangguan Waner sangat diperlukan. Jika dia tidak memanggil pejabat Korea Selatan untuk maju, masalah ini mungkin menyebabkan orang lain. Oleh karena itu, Li Dong harus berterima kasih padanya demi alasan dan publisitas. Sangguan Waner tinggal di kamar presiden di lantai paling atas. Ada pengawal yang menjaga kedua sisi pintu. Bab 2115. Pengawal itu melihat seseorang datang dan tanpa sadar ingin menghentikannya. Namun segera, mereka menyadari bahwa orang yang datang sebenarnya adalah Li Dong, dan mereka tiba-tiba berhenti dan minggir dengan hormat. Pengawal ini adalah penjaga setia Sangguan Waner, dan mereka semua telah bertemu Li Dong. Mereka sangat tahu bahwa pria di depannya adalah dewa perang timur yang terkenal, dan bahkan pria tercinta wanita muda itu, siapa yang berani menghentikannya? Laporkan. Li Dong berbicara dengan pengawal itu. Seorang pengawal mengangguk, lalu membuka pintu dan masuk. Setelah beberapa saat, Sangguan Waner berjalan keluar dengan ekspresi gembira di wajahnya. Saudara Xiao Dong, kamu di sini, masuk. Kemudian membawa Li Dong ke kamar. Keduanya duduk di sofa di ruang tamu. Sangguan Waner membuat teh untuk Li Dong sendiri, dan bertanya pada saat yang sama. Apakah masalahnya sudah terpecahkan? Nah, sudah terpecahkan. Hasil diagnosis rumah sakit sudah keluar. Aborsi ibu hamil tidak ada hubungannya dengan pengobatan dokter kita. Li Dong tersenyum dan mengangguk. Itu bagus. Sangguan Waner menarik napas lega. Terima kasih. Li Dong tersenyum dan berkata, jika bukan karena kamu menemukan pejabat Korea untuk maju, masalah ini mungkin tidak akan diselesaikan dengan lancar. Kakak Xiao Dong, kamu bisa memberitahuku apa yang kamu katakan? Sangguan Waner mengerutkan hidung kiongnya karena tidak puas. Bagi saya, ini hanya masalah usaha. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat membantu rekan-rekan kita. Selanjutnya, Anda datang ke sini atas nama negara untuk kehormatan negara. Jika saya melihat sesuatu seperti ini tetapi tetap acuh tak acuh, apakah saya masih manusia? Oke, kalau begitu aku tidak akan sopan padamu. Li Dong tersenyum dan mengangguk dan bertanya. Bab 2116. Kau bilang kau akan pergi ke negara asing untuk urusan bisnis. Kupikir kau akan pergi ke negara di barat. Mengapa kamu di sini di Korea Selatan? Sejauh yang saya tahu, bisnis grup Sangguan Anda tampaknya tidak ada hubungannya dengan Korea Selatan. Itu sebelumnya. Sangguan Waner tersenyum dan berkata, sekarang dunia sedang mempelajari proyek energi baru, dan grup Sangguan kami juga mengerjakan proyek di bidang ini. Kebetulan keluarga Han di sini telah bekerja sama dengan kami sebelumnya. Kali ini saya datang ke sini untuk menyelesaikan proyek ini. Proyek ini sangat penting. Jika dapat diselesaikan, itu akan memiliki efek yang sangat merangsang pada industri energi baru China. Jadi begitu. Li Dong mengangguk. Untuk perjalanan yang begitu panjang, kamu diizinkan datang ke sini sendirian. Kamu harus menyerahkan beberapa urusan perusahaan kepada Sangguan Fei untuk dilakukan, dan jangan biarkan dirimu terlalu keras. Mendengar ini, mata Sangguan Waner tiba-tiba menjadi cerah. Dia menatap Li Dong dengan hati yang manis. Apakah ini dianggap sebagai kepedulian Xiao Dong pada dirinya sendiri? Anda tahu, dia belum pernah mendengar kata-kata perhatian seperti ini dari Li Dong selama lebih dari 10 tahun. Li Dong sangat mencintainya di masa lalu,
Tetapi sejak kejadian itu lebih dari 10 tahun yang lalu, dia tidak pernah melihat Li Dong lagi, apalagi mendengar kata-kata Li Dong. Setelah melihat Li Dong lagi, dia mengetahui bahwa pihak lain sudah menikah. Dan, demi Lin Yurou, dia juga memperingatkannya. Ini membuat Sangguan Waner merasa sangat sedih dan merasa bahwa dia telah kehilangan hal terpenting di dunia. Tapi kemudian, setelah Li Dong membawa seseorang ke rumah Li dan menyelamatkannya, dia akhirnya menemukan jawabannya. Ternyata untuk mencintai seorang pria tidak harus menikah dengannya, asalkan bisa sering bertemu dengannya sudah cukup. Dia sangat menghargai kesempatan untuk bertemu Li Dong, terutama sekarang di Korea. Mendengar kata-kata perhatian Li Dong membuatnya semakin bahagia. Dia, lupakan. Sangguan Waner tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kakakku sama sekali tidak berbisnis. Tidak apa-apa membiarkan dia mengatur beberapa hal kecil. Dia tidak mampu menyelesaikan proyek besar seperti ini. Mungkinkah kamu masih ingin menjauh dari pernikahan dan menjadi wanita yang kuat selama sisa hidupmu? Li Dong sedikit mengernyit. Bab 2117. Ketika kata-kata itu jatuh, Li Dong segera menyadari bahwa pertanyaannya tidak pantas. Betulkah? Mata Sangguan Waner meredup tiba-tiba. Dia menatap Li Dong dan berkata dengan lembut, "Kakak Xiao Dong, kamu tahu, kamu adalah satu-satunya pria yang paling aku cintai dalam hidup ini. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah jatuh cinta dengan pria lain lagi. Seperti ini saja, menurutku bagus. Aku sangat puas bertemu denganmu dan berbicara denganmu. Untuk alasan ini, bahkan jika aku wanita yang kuat sepanjang hidupku, itu tidak masalah." Li Dong terdiam. Dia juga tidak berdaya di dalam hatinya. Tentu saja, dia tahu pikiran Sangguan Waner lebih baik daripada orang lain. Tapi tidak mungkin, dia tidak pernah berhubungan seks dengan Sangguan Waner, dan selalu memperlakukannya sebagai adik perempuan. Dan dia sudah menikah sekarang, sudah memiliki Lin Yurou, dan tidak akan pernah jatuh cinta dengan wanita lain lagi. Suasana agak membosankan untuk sementara waktu. Oke, jangan bahas ini. Sangguan Waner tersenyum dan berkata, "Kakak Xiao Dong, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu bertemu dengan Suster Yurou?" Dia sangat ingin tahu tentang ini. Karena dia tahu betul bahwa Li Dong adalah orang yang sangat bangga. Jika bukan karena Li Dong, Lin Yurou hanya akan menjadi wanita cantik, sangat umum di seluruh negeri. Bagaimana mungkin wanita seperti itu tertarik pada Li Dong? Sangguan Waner benar-benar ingin tahu bagaimana Li Dong dan Lin Yurou bertemu. Li Dong melirik Sangguan Waner dengan heran, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tertarik dengan ini. Dia tidak menolak, memikirkannya, dan mengangguk. "Setelah kejadian tahun itu, saya didorong ke sungai oleh ibu saya. Semua orang mengira saya sudah mati, tetapi saya hanyut di sepanjang sungai. Ketika saya tiba di darat, saya mulai mengembara, dan akhirnya, saya mengembara ke Skywalk Selatan. Laut Cina Timur." Li Dong mulai berbicara perlahan. "Saat itu, saya hanya seorang pengemis kecil yang tidak punya uang, diganggu, dipukuli dan dimarahi oleh orang lain, bangun dari tempat tidur dan tidur." Nada suaranya sangat tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sederhana seperti makan dan minum. Bab 2118. Namun, protagonis dari insiden ini adalah dirinya sendiri. Sangguan Waner mendengarkan dengan seksama. Ketika dia mendengar bahwa Li Dong telah menjadi pengemis, dia mulai mengemis, makan dan tidur, dan setelah diganggu oleh orang lain, dia tidak bisa menahannya lagi, air mata menetes seperti layang-layang dengan patah. Kawat. Dia merasa sangat tertekan. Kakaknya Xiao Dong, yang paling dia cintai, penderitaan macam apa yang dia alami saat itu. Memikirkan kesulitan yang dialami Li Dong saat itu, hati Sangguan Waner seperti ditusuk jarum. Saat itu dia juga ingin mencari Li Dong. Namun, dia masih terlalu muda saat itu. Bahkan jika dia memohon kepada ayah, ibu,
atau kakeknya, dia tidak mendapat jawaban apapun. Keluarga Sangguan tetap bungkam tentang insiden tahun itu. Justru karena inilah Sangguan Waner menyadari bahwa hanya ketika dia benar-benar kuat dia dapat melakukan apa yang ingin dia lakukan. Jadi selangkah demi selangkah, dia mulai menunjukkan kemampuannya dan akhirnya menjadi penguasa keluarga Sangguan. Kemudian dia mulai mencari Li Dong di seluruh dunia, dan tidak pernah menyerah. Tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menemukannya. Tentu saja Sangguan Waner tidak dapat menemukan Li Dong. Karena saat itu, Li Dong sudah mulai muncul dan menjadi dewa perang timur. Identitasnya pada waktu itu adalah rahasia mutlak, dan bahkan keluarga Sangguan tidak dapat menanyakannya. Setelah itu, aku memohon sepanjang jalan, dan kemudian aku bertemu Yurou. Karena itu, Li Dong tersenyum sedikit. Aku tidak akan pernah melupakan cara dia menatapku, dan apa yang dia katakan ketika dia memberiku sepotong roti. Penampilannya bukan semacam kasihan, tapi dia hanya merasa bahwa aku tidak seharusnya menderita seperti itu. Dalam beberapa hari berikutnya, saya tinggal sementara di dekat rumahnya. Dia akan membawakan saya roti setiap hari, dan segala macam makanan dan minuman. Pada saat itu, saya berpikir bahwa hidup saya telah jatuh ke dalam kegelapan sepenuhnya, dan tidak memiliki cinta untuk mencintai. Dia seperti api dalam kegelapan, menerangi duniaku sekaligus. Aku belum pernah melihat seseorang yang sesederhana dan sebaik dia. Mendengarkan narasi Li Dong, Sangguan Waner menghela nafas pelan di dalam hatinya, dan sedikit kecemburuan terhadap Lin Yurou menghilang sepenuhnya. Bab 2119. Sebagai perbandingan, apa yang disebut persahabatan masa kecil yang dia tumbuhkan dengan Li Dong benar-benar jauh lebih rendah daripada waktu singkat yang dihabiskan Li Dong dan Lin Yurou bersama. Pada saat itu, Li Dong telah mengalami perubahan besar, dia menyaksikan ibunya dipaksa mati, mengubah dirinya dari tuan muda yang kaya menjadi pengemis, dan pandangannya tentang kehidupan dan dunia mungkin runtuh. Orang biasa mungkin sudah gila sejak dulu. Li Dong hampir gila saat itu adalah Lin Yurou. Dia memberi Li Dong harapan untuk hidup, dan dia juga menghangatkan hati Li Dong. Dialah yang membuat Li Dong menemukan arti hidupnya. Setelah itu, saya bertemu guru saya, dan kemudian saya dibawa pergi olehnya. Li Dong berhenti ketika dia mengatakan itu, lalu melanjutkan. Sejak saat itu, saya mulai bersumpah bahwa di masa depan, saya akan menggunakan hidup saya untuk melindungi gadis baik ini, dia akan menjadi pasangan hidup saya. Kalimat ini nyaring dan kuat. Sangguan Waner terdiam lagi. Dia memikirkannya dengan cara lain, jika dia adalah Li Dong, dia mungkin akan membuat pilihan yang sama. Saudara Xiao Dong, maksudku jika... Sangguan Waner masih tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, jika hal seperti itu tidak terjadi saat itu, dan kamu tidak bertemu Suster Yurou, mungkinkah kamu bersamaku di masa depan? Li Dong meliriknya dengan heran. Gadis ini sebenarnya mengajukan pertanyaan seperti itu, yang sama sekali berbeda dari karakternya. Namun, setelah memikirkan pertanyaan ini, Li Dong mengangguk. Mungkin. Jawaban ini kemungkinan besar akan terjadi. Jika peristiwa tahun ini tidak terjadi, Li Dong tidak akan menjadi dewa perang timur hari ini. Dia mungkin masih menjadi tuan muda yang kaya sebelumnya, dan kemudian keluarga Li akan menikahi keluarga Sangguan, dan dia mungkin benar-benar menikahi Sangguan Wan sebagai istrinya. Tapi ini hanya jika tidak ada apa-apa. Namun, Sangguan Waner sangat puas ketika dia mendengar jawaban ini. Dia menarik napas dalam-dalam, tersenyum manis, dan menunjukkan senyum puas. Oke, begitu, kalau begitu, Saudara Xiao Dong, selama Anda berada di Korea, jika saya bebas, dapatkah saya berbicara dengan Anda? Dia akan mengira itu akan menjadi perjalanan bisnis yang membosankan, tetapi dengan penampilan Li Dong, dia penuh harapan untuk perjalanan ke Korea ini. Dengan dia, itu benar-benar berbeda. Tentu, Li Dong tersenyum dan mengangguk.
Bab 2120. Baik sekali. Sangguan Waner bahagia seperti anak kecil. Kalau begitu jika kamu bebas, bolehkah aku mengajakmu keluar untuk bermain? Bisa. Li Dong mengangguk tak berdaya. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain mengambil wanita ini. Siapa yang membuatnya berhutang budi padanya? Setelah Li Dong berbicara dengannya sebentar, dia bangkit dan pergi. Sore hari, dia pergi ke Seoul Medical College untuk pertukaran medis dan kuliah. Tidak ada banyak waktu untuk menunda di sini. Segera, Li Dong kembali ke ruangan tempat Tang Liren dan yang lainnya berada. Begitu dia masuk, Tang Liren tersenyum dan berkata, "Xiao Dong, ayo, beritahu kami dengan cepat, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini?" "Ya, mari kita bicarakan, kita semua sangat penasaran." Presiden Ma juga tersenyum dan mengangguk. Jadi, setelah semua orang bertanya, Li Dong tidak punya pilihan selain menjelaskan metodenya sendiri untuk memecahkan masalah. Tentu saja, dia tidak mengatakan bahwa dia sengaja menciptakan pasien, tetapi bahwa ada seorang reporter wanita yang tidak nyaman. Dia mengambil perawatan dan mendapatkan bantuan dari penduduk setempat. Setelah mendengarkan, semua orang merasa sangat beruntung. Tang Liren menghela nafas. "Saya tidak menyangka hal seperti itu terjadi. Untungnya, dokter kami sangat terampil dan dapat memecahkan masalah apapun. Ya, ini adalah berkah tersembunyi. Dengan cara ini, reputasi dokter pengobatan Tiongkok kami akan dibuka di sini." Zhou Lin, penguasa sekte dokter hantu, mengangguk. Langkah ini cukup bagus. Semua orang bekerja keras dan mengalahkan obat Korea. Tugas kita akan selesai. Li Dong tersenyum. "Baiklah, kita akan pergi ke Fakultas Kedokteran untuk memberikan kuliah di sore hari. Mari kita lanjutkan untuk membahas isi kuliahnya." Semua orang mengobrol sebentar, dan ketika mereka akan makan siang, bel pintu berdering di ruangan itu. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.